Allahu 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 Allah Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Alhamdulillah syukur. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi kulli 'arifin faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina ila tariqil mustaqim. Allahumma iftah masami'a qulubina li dhikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulih wa ya'malu bi kitabik. Salli wa sallim ala jami'i al-muslimin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Wa minha tadbiru rukni qasirin amdan bi ayyazida fil i'tidal 'ala du'a al-warid fi biqadri al-Fatihah. Dan di antara pembatal salat adalah memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja, dengan seumpama ia menampakkan di saat beriktidal atas doa yang berlaku padanya dengan melebihi seukuran membaca surat Al-Fatihah. Wa fil julusi baina sajdataini 'ala du'a al-warid fi biqadri tasyahhudi. Dan di saat duduk di antara dua sujud ia menambahkan melebihi atas doa yang berlaku padanya seukuran tasyahhud. Fa inna qas'an dzalik wal kalimatan lam yadur. Jika sekurang dari seukuran itu satu kalimat maka tidak apa-apa. Jadi kalau kesimpulannya baca baik dalam melaksanakan sholat itu apa yang sudah diajarkan diterangkan oleh para alim ulama yang berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Yang pendeknya anu Nabi kalau imam baca i'tidal sami'a Allahu liman hamidah, makmum baca Rabbana lakal hamd. Indah Syafi'i baik imam maupun makmum tetap maca sami Allahu liman hamidah. Jadi imam sami Allahu liman hamidah, kita makmum juga sami Allahu liman hamidah. Cuman satu hari ada sahabat Allah waktu i'tidal maca ada satu kalimat. Selesai sholat Nabi nanya, tadi siapa waktu i'tidal ada nambahi doa? Nabi nanyakan sahabat yang sholat. Tak kata ya
Nabi yang nambahi bacaan waktu i'tidal tadi, yang tidak biasa dibaca waktu sholat. Tak kata yang nyawa. Nabi tahu tak kamu? Gara-gara dia maca kalimat itu, 30 malaikat repot nyatet di pahala untuk dia. Aku ngangkat tangan sahabat aku, ya Rasulullah. Nah, itulah yang kalimatnya. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tambahi kalimat itu waktu i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu akbar. Baru rukuk, baru sujud. Duduk antara sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Kalau doa 8 niko itu dikabulkan oleh Allah, aman hidup. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Warhamni, ya Allah kasihanilah aku. Wajburni, ya Allah cukupilah kebutuhanku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, jumlah rezeki. Wahdini, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Wa'afini, sehatlah aku. Wa'fu, maaflah aku. Jadi kalau 8 nikah doa ini dikabulkan oleh Allah, waktu itu ada yang berpendapat habis sholat hendak berdoa. Intinya di dalam sholat itu sudah komplit, ada doa, ada bacaan, jadi tidak usah berdoa lagi. Wong yang tidak galak berdoa di Nabi itu wong sombong. Wong yang ngerasa dirinya sudah cukup. Padahal hidupnya selalu ngerasa kekurangan. Doa fi kulli duburi sholat. Doa setiap selesai sholat itu salah satu tempat doa yang dikabulkan oleh Allah. Di selesai sholat jangan tidak berdoa, karena itu tempat dikabulkannya doa kita. Berdoa itu sesuai dengan kebutuhan. Aisyah aku dilalang berdoa, kabul. Ya Allah Maha tahu, Allah Maha segala-galanya. Bukan tidak kabul, belum baik. Tidak usah terpatok dengan bahasa Arab Kinon. Yang penting berdoa itu apa yang kita ucapkan, kita mengerti kehendak dan tujuannya. Daripada bahasa Arab kita tidak paham. Tapi kalau dalam sholat paham tidak paham mesti dibaca, tidak boleh diganti. Ya Allah ampunlah, rahmatilah, maaflah, tunjukilah. Tidak boleh kalau dalam sholat selain dari bahasa Arab tidak boleh. Kalau selain dari bahasa Arab dalam sholat mesti macanya dalam hati. Bagi bahasa dusun. Tapi kalau bahasa Arab boleh dijaharkan doa selamat. Asal tidak ada ketinggalan imam. Tunjuk lamun sujud, imam telah berangkat. Imam balik dia masih sujud. Saking busuk tadi. Kalau dia tahiyat mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, boleh. Niat yang apa? Tambahan tahiyat akhir.
dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinika wa 'ala ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunub illa anta faghfir li maghfiratik warhamni innakal ghafurur rahim. Itu doa tambahan yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika beliau salat. Yang tambahan macam ini tidak apa-apa. Jadi kalau kita lagi tahiyat, imam sudah salam, habis ke tahiyat kita. Biarlah imam sudah salam, mana hendak dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, masih tahiyat. Tak apa-apa, tidak batal solatnya. Tambah lagi kalau gagap, sahur dia. Kamu atahi. Yo, untuk dia jadi, dia nak jadi imam tak kok. Kalau untuk pribadi dia, namanya sholat itu mana yang sekemampuan diri dia baik. Dia mampu tegak-tegak dan mampu duduk, boleh bacaannya dia mampu bagus, tak mampu. Yang penting intinya belajar. Kalau tidak ada belajar, salah. Jadi tidak, kesimpulannya yang tadi tidak boleh memanjangkan bacaan melebihi apa yang sudah ditetapkan dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa minha tarkul tawajjuhi lil qiblati haitsu yashtaratu bi an kana bi ghairi shiddatin khaufin wa naqli sabat intiqai syar. Di antara perusak salat lainnya adalah meninggalkan penghadapan ke kiblat sekiranya hal itu disyaratkan dengan semisal keadaan bukan di dalam salat berkondisi sangat ketakutan dan bukan salat sunat safar bepergian, karena tidak ada syarat tersebut di dalam salat itu. Jadi kalau dia sholat, misal kiblatnya lurus macam ini, lantas dia miring berpaling, pokoknya berubah dada. Yang dihitung tu dada, kepala tak jadi hitungan. Misalnya kepalanya kena bantalan, miring lah. Denglek, kena kepuk, tak apa-apa. Tapi dadanya mesti benar kiblat. Yang galak kebanyakan salah ini giliran salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, dah berubah. Jadi kalau dia hanya salam, cukup mainkan kepala baik. Kepala ini kan ada apa namanya? Ada wingsil. Apa namanya? Apa? Dalam ilmu biologi itu? Sendi. Nah, macam ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dah usah belok. Bahkan noleh ini dalam hukum fikih
Masih ingat pelajarannya? Noleh hukumnya sunat. Yang wajib tu mengucapkan assalamualaikum yang pertama. Kalau dia assalamualaikum warahmatullah, atau sebelum sampai kum dia sudah berubah dadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka batal solatnya. Kalau dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak boleh lagi sebelah kiri, karena dihukumkan solatnya sudah batal. Sama dengan kentut. Ini nak kentut posisi ini. Kenapa wong nahan kentut itu dimakruhkan? Dikarenakan wong nahan kentut itu hilang konsentrasinya, kejar-kejaran antara bacaan dengan bunyi. Kadang gegel. Jadi hilang khusyuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kentut. Tak usah lagi salam kiri. Kalau dilanjutin salam kiri, batal salatnya. Tapi kalau dia sudah salam kanan, kentut, sah salatnya. Tapi tak boleh lagi salam kiri. Ya. Cuma dengan tadi berpaling kepada kiblat tidak boleh. Kalau dia jatuh di imam, kita makmum tahu dia berpaling kiblat tadi, makmumnya harus mufaraqah dengan dia, melepaskan hubungan dengan imam. Ada imam, assalamualaikum warahmatullahi, dia jenguk jemaah kami dah. Nanti dia oleh-oleh lah berubah dada. Laju kena sebelah kiri, batal solat. Kita makmum mufaraqah, berlepas dengan imam, karena dia dihukumkan tidak solat. Itu beberapa hal yang masuk ke dalam pembatal solat. Jadi harus dipahami, harus dimengerti, jangan sampai kejadian. Dijaga benar-benar, dipahami benar-benar. Kalau sampai dia tidak benar, tidak sah salat. Faslun fi bayani salatil lati tazum fi niyatil jamaah. Qala alladhi yalfihi fi niyatil jamaah arba'un. Ihda ahaduha al-jum'ah. Kalau taraka niyatul imam ma'al ihram tam tasihun niyatu. Adapun yang wajib berniat, harus berniat berjamaah atau niat imaman itu pada 4 tempat. Kalau tidak diniat jadi imam, maka tidak sah salatnya. Yang pertama adalah ini, berniat menjadi imam itu hukumnya sunnah. Berniat menjadi makmum itu hukumnya wajib, solat apapun. Selagi solat itu dilakukan dengan berjamaah, berniat jadi makmum itu hukumnya wajib. Tapi niat jadi imam tidak wajib. Ada wong solat wong dua, dia tidak niat imam, tapi ada makmum diburi. Nah yang diburi ini niat makmum. Kalau dia tidak niat makmum, namanya intizar, menunggu gerak orang depan, itu batal salat. Kecuali intizar itu menunggu itu yang ditunggu imam. Jadi niat, dan kata Imam Ghazali, niat menjadi imam itu untuk mendapatkan pahala berjamaah. Kalau dia tidak berniat jadi imam, tidak dapat pahala jemaah. Kalau dia niat makmum, tetap dapat pahala jemaah. Imam tidak dapat pahala jemaah.
Tapi ada 4 tempat dia mesti niat jadi imam. Pertama solat Jumat. Jadi kalau dia jadi imam, usolli fardhul jumu'ati, bukan Jumat, usolli fardhul jumu'ati, saja ku salat fardu Jumat. Kalau usolli fardhul Jumat, kalau dalam hitungan Arab 1 Jumat, 2 Jumat, 3 Jumat. Nah, 1 Jumat itu 7 hari. Kalau macam kita nasional ni 1 minggu. 1 minggu berapa hari? 7 hari. Kalau dia hitungan 7 hari dalam Islam 1 Jumat, mimnya disukunkan Jumat. Tapi kalau hari Jumat, ya alladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, bukan Jumat. Jadi kalau lafaz niatnya usolli fardhul jumu'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Kalau dia tidak niat imaman, tidak sah salatnya. Kalau makmum lah jelas. Tidak salat Jumat bedanya mesti berniat imam. Makmum kalau imam wajib berniat imam. Wasaniha al-mu'adatu wa hiya al-maktubatul mu'addati awin nafilah allati susannu fiha al-jama'ah. Allatani taf'alani fi waqtil ada saniyan jama'atan liraja'i sawab. Wa man shalla salatan sahihatan walau fi jama'atin summa adraka fil waqti ma yusalliha walau munfaridan sunnah law ya'adatuha ma'ahu. Yang kedua adalah salat i'adah, salat yang diulangi. Kita sudah salat lagi. Kita sudah salat lagi. Salat yang kedua ini untuk mendapatkan pahala, baik salat sunat maupun salat wajib. Kita sudah salat maghrib. Dewean. Tahu-tahu kawan kita baru datang. Kita ngomong ke magi bapak yo. Bang Ibe. Jadi kau tulah jadi imam. Ngomong ke kita. Sudah, kita yang jadi imam tadi hukumnya wajib niat jadi imam untuk dapatkan pahala jamaah. Itu namanya sedekah solat. Jadi walaupun kita sudah solat lagi itu tak apa-apa. Sudah solat lagi. Sama dengan kita solat isya atau solat maghrib. Dewean boleh 2 rakaat tahiyat awal. Tahu-tahu ada wong koman. Kita ni dewean ini. Ada wong koman. Allahu Akbar. Nak berjemaah. Kita dewean tak katip pahala. Katip pahala jemaah. Kita putus ke niat kita. Kalau lah 2 rakaat jadi salat sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadikan salat sunat. Salat 2 rakaat. Kita nak mencolot melok yang berjamaah boleh tak apa-apa. Atau sudah solat, orang baru datang, kita melok boleh juga. Atau orang solat sunat, kita solat wajib, sangko kita orang tu solat sunat. Sangko kita orang tu solat wajib, tahu-tahu solat sunat, kita peloi boleh juga. Karena yang beda tu niat, geraknya sama. Selagi gerak itu, solat itu tidak ada berlainan, maka walaupun beda niat sah solat. Kecuali solat gerhana tadi gerhana kan lain. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis wallahualam.
solat melok solat zuhur atau solat maghrib atau solat isya, mana ada kita habis iktidal tidak Fatihah lagi, maka solat gerhana tidak boleh dibeloi untuk jadi imam. Kedua, solat jenazah apa dak rukuk imam. Aku tahun solat jenazah beloi. Jadi lain dari itu boleh dibeloi karena geraknya sama. Dia nyoba dia 2 rakaat kita maghrib, dia salam kita nambah sekaat baik. Hukumnya sah. Kata Ustaz Muhammad bin Hamid, walaupun kita tahu dia nyoba dia. Kita tahu dia nyoba dia. Pelok ibe dak apa. Sah, kita ngambil pahala jamaah. Yang berikutnya mana yang ketiga? Dua wasaniha syarahnya. Solat yang dinazarkan. Yang ketiga, solat yang dinazarkan. Wasalisuha al-manzuratu jama'atan. Solat yang dinazarkan. Aku malam ni bernazar nak solat maghrib jemaah. Tahu-tahu sampai di musalla kita ditunjuk jadi imam. Maka solat itu harus berniat jadi imam. Wa rabi'uha al-mutaqaddamatu fil matar. Al-majmu'atu bil matar jam'a taqdim wa misal matar at-tasar bil barad. Yang keempat, wajib berniat imam yaitu yang didahulukan di waktu hujan. Ini wong yang biasa solat di masjid, tahu-tahu hujan deres. Hujan ini deres-deresnya. Ini kali dah balik, rumahnya ni bocor, barangnya basah galau. Cuman kalau dia balik asal kaget misal atau isyak tak baca ke masjid, maka dijadikannya solat itu dijamak takdim dengan. Tahu-tahu ketika dia dijamak takdim ke, dia dipinta menjadi imam. Maka yang keempat ini dia harus berniat jadi imam.